Dulu Donggala ini memiliki 4 gedung bioskop. Dapat dibayangkan manusia setiap malam keluar menonton. Sekarang biar satu pun tidak ada berfungsi. Donggala menjadi kota yang sepi, dalam tanda petik menjadi kota mati. Dia bisa menjadi representasi dari perkembangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Donggala sebagai ibu kota kerajaan Banawa di masanya adalah sebuah kota pantai yang indah dan menarik. Kenapa saya bilang indah dan menarik? Karena dia berada di ujung Teluk Palu. Jadi Teluk Palu itu adalah teluk yang indah, diapit oleh 2 gunung, Gunung Molengraf dengan Gunung Vinema di sebelah timurnya. Kemudian pas keluar teluk itu langsung kita temukan kota Donggala atau kota Banawa di Sulawesi Tengah, dan langsung berhubungan atau menjadi satu kota pantai yang menarik di Selat Makassar. Jadi Donggala ini pertama-tama dikunjungi oleh bangsa Arab. Bangsa Arab itu di samping berniaga juga mengembangkan agama Islam. Jadi kalau kita berbicara bangsa-bangsa, terutama Arab dengan Cina. Cina ini berdagang dengan benang ulat sutra dari negaranya. Dijual di sini, dibeli oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab inilah membangun industri sarung yang sekarang disebut sarung Donggala. Itu sejarah. Tidak bisa diputuskan itu antara pedagang Cina dengan pedagang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan POC dulu dapat ini pelabuhan, sesungguhnya salah. Bukan. Jadi bukti-bukti peninggalannya mereka itu berkembangnya agama Islam di kota Donggala karena orang-orang Arab tadi itu masuk. Di samping berniaga juga mengembangkan Islam. Berkembangnya perdagangan di sini karena bersama-sama orang Cina kerjasama. Jadi maka dulu di sini tokoh yang terbanyak adalah tokohnya orang Arab dan tokoh orang Cina. Mereka hidup berdampingan. Tidak pernah kita dengar perselisihan antara umat beragama. Apalagi saya sebagai ketua umum sekarang umat beragama di Kabupaten Donggala. Tidak ada terjadi sesuatu apapun. Untuk wilayah Medan Celebes yang dalam istilah sekarang Sulawesi Tengah itu berpusat di Donggala. Pusat pemerintahan Belanda itu ada di Donggala. Itu artinya Donggala dalam tanda petik banyak gula-gulanya. Nah, itu yang kemudian dilirik dan dijadikan basis pemerintahan pemerintah Belanda untuk mengendalikan wilayah-wilayah lain yang ada di Sulawesi Tengah ini. Dan itu tadi karena memang Donggala di samping karena kekayaan alam terutama pertanian kelapa ya,
posisinya saat itu sangat strategis menjadi pelabuhan yang kapal lalu lalang di Selat Makassar selalu singgah di Donggala. Bangunan-bangunan yang ada sekarang sebagai contoh misalnya Koprafon ya, orang sekarang kenal dengan gudang PKKD. Terus ada bangunan XKPM. Terus ada juga beberapa bangunan yang lain ya seperti Budi Bakti. Orang biasanya kenal juga dengan Pancaniaga, ada beberapa nama untuk bangunan tersebut. Itu adalah tanda-tanda kemajuan Kota Donggala di masa lampau. Seperti bangunan Pancaniaga atau Budi Bakti, PN Budi Bakti itu adalah bangunan berlantai dan bangunan tertinggi pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Bangunan berlantai pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Jalan yang ada di depan pelabuhan itu adalah aspal pertama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi banyak sekali sejarah yang bisa membuktikan bahwa Donggala sedemikian maju dulunya. Salah satu diantaranya yang lain adalah Chunghua School. Kalau kita ke Donggala orang tanya itu sekolah Cina. Chunghua School itu salah satu penanda kemajuan zaman saat itu karena pendidikan modern sudah diterapkan jauh sebelum kemerdekaan. Jadi kita masih bisa melihat banyak sekali penanda-penanda kota ya, penanda-penanda kota yang menyiratkan bahwa kemajuan Donggala saat itu. Tetapi kemajuan Donggala ini sebenarnya tidak terlepas dari para mandor. Mandor ini adalah orang-orang yang mengapalai buruh. Buruh-buruh ini, sebenarnya kota Donggala itu adalah kota yang dibangun oleh para buruh sebenarnya. Nah, buruh-buruh ini yang dikepalai oleh mandor inilah kemudian mendorong sektor ekonomi itu tumbuh pesat. Jadi kemajuan kota Donggala dan wilayah di sekitarnya juga didorong oleh interaksi yang kuat dan aktivitas yang tinggi di pelabuhan itu sendiri. Yang paling konkret itu adalah bangunan gudang kopra yang ada di wilayah Tanjung Batu ya. Itu Koprafon. Itu salah satu penanda, sisa-sisa penanda dari kejayaan Kota Donggala ketika tahun 1920 hingga tahun 1942 kalau tidak salah, booming kopra terjadi. Booming kopra ini yang mendorong Donggala menjadi salah satu kota penting di wilayah Sulawesi dan tempat di mana ekspor kopra itu terjadi. Di tahun 1970 ada catatan mengatakan bahwa ekspor kopra dari kota Donggala itu hampir mencapai 64.000 ton per tahun. Itu cukup tinggi. Lalu termasuk mensuplai kopra ke Eropa dan Amerika. Kapal-kapal Rusia, kapal-kapal Norway, kapal-kapal Jepang, Belanda, Prancis itu berlabuh di Pelabuhan Donggala. Perlu kita pahami benar bahwa pelabuhan itu adalah pintu gerbang perekonomian. Ketika pelabuhan Donggala dipindahkan ke Pantoloan, maka itu awal kematian Donggala. Aktivitas perekonomian menjadi melemah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi menyusut, dan Donggala menjadi kota yang sepi. Keadaan bangunan-bangunan tersebut sebenarnya sangat menyedihkan karena terabaikan, kemudian mulai lapuk karena usia, karena cuaca dan lain sebagainya. Contoh kejayaan kemajuan Kota Donggala ketika booming kopra itu terjadi adalah gedung Koprafon. Saat ini
gedung itu telah berkarat, walaupun dua unit dari 3 gedung yang berbentuk silindris itu masih difungsikan oleh masyarakat untuk berbagai hal, tetapi salah satu bangunannya telah mulai lapuk dan runtuh. Yang lain kita masih bisa melihat di gedung bekas kantor KPM. Itu juga dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya, karena seluruh dinding jendela dan pintu-pintunya telah hilang dan atapnya bocor di sana-sini dan mulai ditumbuhi belukar. Kalau kita bicara lebih jauh ke belakang lagi, Donggala ini pernah menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan Kerajaan Banawa. Itu sangat panjang ke belakang. Nah, dengan demikian, justifikasi atau pernyataan bahwa Donggala adalah kota tua, saya kira itu tidak terbantahkan. Bahwa sekarang Donggala menjadi kenangan masa lalu, itu juga tidak terbantahkan. Beberapa bangunan yang lain seperti gedung Pancabakti atau Budi Bakti, Pancaniaga atau Budi Bakti itu juga tidak terawat dan ditumbuhi belukar di bagian atasnya, juga menyiratkan bahwa kota ini sebenarnya, bangunan-bangunan di kota ini sedang menuju ke kehancurannya, termasuk beberapa bangunan-bangunan gudang kopra yang kini sudah tidak bisa digunakan kembali seperti itu. Saya juga melihat bahwa beberapa bangunan yang lain ya, seperti misalnya gedung-gedung bioskop dan gedung-gedung bekas rumah sakit dan lain sebagainya yang sekarang juga telah direnovasi dan malah diratakan dengan tanah, itu juga cukup mengenaskan karena ketidakpedulian kita terhadap warisan-warisan budaya kota atau heritage itu sendiri. Nah, kondisi ini yang seharusnya mulai diperhatikan karena itu adalah warisan masa lampau terhadap masa depan di Kota Donggala suatu saat. Jangan melihat sejarah itu adalah bagian masa lalu, tapi jadikan sejarah itu bagian terpenting dalam kita melakukan interaksi sosial di tingkatan masyarakat. Banyak upaya telah kami lakukan ya untuk bagaimana caranya kemudian Kota Donggala itu tumbuh kembali. Tetapi yang paling penting adalah menyadarkan masyarakatnya, karena sebagian besar aset atau city heritage, warisan kota yang ada di Kota Donggala itu adalah milik publik, sehingga kemudian kami bersama kawan-kawan yang lain itu melakukan sebuah upaya dengan semacam campaign ya, sebuah awareness campaign, menyerukan untuk melestarikan kembali paling tidak menjaga bangunan-bangunan tua yang ada. Donggala itu sudah harus berani memfokuskan bagaimana pengelola kawasan yang baik, terutama pengelolaan kawasan situs cagar budaya di kota tua itu sendiri. Itu harus fokus. Kalau pemerintah tidak bicara tentang konsep itu, Donggala ini bicara potensi apa yang kita mau kembangkan. Yang mengembangkan yang sudah ada. Sekarang yang sudah ada kenapa tidak dikembangkan? Harus kita kembangkan. Nah, kalau itu berani kita kembangkan, saya sudah berapa kali melakukan riset tentang hal itu, bahwa memang Donggala ini sudah cocok kalau kita bicara tentang kota wisata. Tapi kalau kota wisatanya tidak dimaksimalkan dengan tidak melakukan pengelolaan kawasan tua, itu bicara nonsens kita akan mendapatkan itu. Maka harus pengelolaan kawasan, kemudian ini melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang saya maksud adalah bangunan cagar budaya ini dia tipologi bangunan apa dan di tahun berapa, fungsinya sebagai apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Donggala dalam hal ini adalah instansi pemerintah terkait
sudah harus berani melakukan pengusulan bahwa ada beberapa situs cagar budaya layak untuk dijadikan sebagai situs, bukan lagi sebagai potensi situs cagar budaya, tapi sebagai situs cagar budaya. Nah, yang ketiga, pemerintah harus berani mengambil tindakan untuk membangun yang namanya museum kota. Museum kota ini adalah semua aktivitas masyarakat itu dari zaman masa kerajaan hingga sini, semua masuk ke situ, itu akan menjadi objek daya tarik masyarakat lokal. Bahwa kejayaan masa Donggala tempo dulu seperti ini lewat museum kota itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, saya mau bilang begini, Donggala itu punya nilai, punya ciri khas. Ciri khasnya itu apa? Bangunan, tata kelola kawasan yang sudah menurut saya secara kultur, struktur jalannya sudah tertata, tinggal itu yang diolah. Nah, 4 poin ini harus menjadi perhatian khusus. Kalau ini tidak menjadi perhatian khusus, percuma kita bicara tentang kota wisata kalau itu tidak kita majukan, karena itu potensi besar menurut saya. Di dalam membangun satu daerah menjadi daerah kota wisata ada 3 aspek. Tatkala satu aspek saja ini kita tidak perhatikan, maka tidak akan bisa kita dapatkan apa yang kita harapkan. Pertama, masalah akses kan. Kalaupun dia punya potensi bagus, menarik sekali, tetapi orang ke sana sulit. Mau naik apa di sana? Kalaupun mau naik sesuatu transportasi terlalu lama, karena jalannya rusak, menyiksa badannya orang. Nah, turis itu kalau sudah lebih dari 3 jam perjalanan, 4 jam itu mereka sudah agak berpikir untuk itu. Nah, akses sudah bagus, kemudian amenitas. Amenitas itu kan sebenarnya ada, sudah lengkap, rumah sakit, bank di sana tuh ada, sudah bisa didapatkan di sana. Tetapi yang ketiga, atraksi ini yang sangat kurang dibuat oleh Donggala, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Jadi atraksi itu event-event apa? Event-event pariwisata, festival apa misalnya di sana tuh yang mereka buat yang menarik. Misalnya festival lomba perahu misalnya apa, hias, atau festival pelabuhan. Jadi di pelabuhan itu apa yang dilakukan di pelabuhan, dan kalau itu dilakukan secara kontinu setiap tahun, jangan hanya satu. Kalau memang Donggala mau bisa lakukan, mungkin setiap bulan sekali ada event. Kalau saya mungkin lebih cenderung ke terutama pemerintah dulu, bagaimana komitmen pemerintah mendorong dulu, mengajak masyarakat. Nah, setelah masyarakat tahu tentang manfaat dan guna ini, kan nanti akan masyarakat sendiri sudah bisa mungkin membuat event sendiri yang secara swadaya membuat kegiatan-kegiatan, sehingga nanti ke depan itu secara berkala kontinu dilakukan, itu akan menjadi satu kebutuhan.